Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Di awal perjumpaan kali ini kita akan memberikan sebuah jawaban ya. Dari kemarin yang minta itu kami jelasin bedanya antara Asia dan ASEAN. Tentu ini terkait soal regulasi asing Liga 1 ya, soal 2 Asia atau 1 ASEAN. Nah, ini kan masih banyak yang bingung, apa sih bedanya pemain Asia dengan pemain ASEAN? Oke, bagi yang udah tahu nggak apa-apa skip aja ya. Kalau yang belum tahu simak baik-baik ya. Semoga aja ini menjadi sebuah tambahan ilmu ya. Sambil kita nunggu regulasi resminya diterbitkan oleh LIB. Sebab LIB rencananya sih kalau nggak tanggal 12 ini, tanggal 13 akan meeting dengan para klub untuk membicarakan soal regulasi yang akan disahkan di Liga 1 musim depan. Asia itu adalah sebuah benua yang isinya ada 48 negara. Dari 48 negara ini dibagi dalam 5 kelompok. Yang pertama Asia Barat, yang isinya itu negara-negara seperti Arab Saudi, Palestina, Irak, Kuwait, Lebanon, Israel, Suriah, Iran, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Turki, Bahrain, Azerbaijan, Siprus, Armenia, Georgia, Jordania, Kuwait, Turki, dan Yaman. Lalu ada Asia Tengah yang diisi oleh Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Kemudian ada Asia Timur yang diisi oleh Cina, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, dan Mongolia. Lalu ada Asia Selatan yang diisi oleh Bangladesh, India, Bhutan, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, dan Afghanistan. Dan yang terakhir ada Asia Tenggara yang diisi oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Kamboja, Filipina, Thailand, Vietnam, Timor Leste, Brunei, Laos, Myanmar, dan Australia. Jadi di sini paham ya, yang namanya Asia itu adalah gabungan dari Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Sementara apa bedanya dengan ASEAN? ASEAN adalah bagian dari Asia atau yang disebut dengan Asia Tenggara. Nah, kenapa Asia Tenggara disebut ASEAN? Ya sebab kepanjangan ASEAN itu adalah Association Southeast Asian Nation alias Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, yang diributkan itu adalah pernyataan LIB soal 2 slot Asia. Ini kan yang jadi polemik. Ini 2 slot Asia ini termasuknya ASEAN apa di luar ASEAN? Itu kan yang jadi perdebatan. Nah, bedanya pemain Asia dengan pemain ASEAN, pemain Asia itu boleh dari ASEAN. Tapi pemain ASEAN, khusus ASEAN ya, itu belum tentu bisa dari Asia. Kenapa demikian? Contoh begini aja. Kenzo Nambu di PSM Makassar nih contohnya, dia kan dari Jepang, itu kan masuknya Asia, bukan ASEAN lo ya. Jadi kalau regulasinya Asia, Kenzo Nambu masuk, tapi kalau regulasinya ASEAN, Kenzo Nambu nggak masuk. Sementara contohnya Kevin Mendoza, dia ini kan orang Filipina, otomatis slotnya ASEAN. Tapi ketika slotnya Asia, dia pun bisa main sebab ASEAN atau Filipina masuk juga dalam benua Asia. Ini bedanya ya antara Kenzo Nambu dengan Kevin Mendoza, antara orang Jepang dengan orang Filipina. Orang Jepang kalau slotnya Asia boleh, tapi kalau slotnya ASEAN nggak boleh. Tapi kalau Kevin ini kan Filipina, kalau slotnya ASEAN boleh, kalau slotnya Asia boleh, sebab ya ASEAN itu masih masuk dalam Asia, paham ya? Atau contohnya Liu Jun deh, dia kan Korea tapi naturalisasi Indonesia. Dia ini kalau slotnya Asia boleh, kalau slotnya ASEAN juga boleh, karena dia punya 2 warga negara, paham ya? Ini kalau masih ada yang belum paham ya gimana ya kami ngejelasinnya ya. Balik lagi lah kalian ke sekolah, buka-buka lagi buku sejarah ya. Jadi di sana juga mungkin ada pendidikan kewarganegaraan atau apa gitu, PPKN lah istilahnya. Di situ ada dijelasin ya. perbedaan negara Asia dan negara ASEAN. Atau mungkin jam sekarang silahkan buka aja Google,
cari aja perbedaan Asia dan ASEAN. Dari Liga 1 ini banyak banget kemarin yang nanya ya, Bang bener ya musim depan Liga 1 ini dirubah formatnya? Bukan dirubah ya, tapi ada sedikit wacana musim depan itu formatnya akan sedikit berubah, terutama pada Championship Series. Tetap ada Champions Series, tapi ada sedikit aja nih perubahan. Kalau musim kemarin itu kan peringkat 1 dan sampai 4 di regular series kan masuk ke Champions Series nih. Nah, diadu nih kan di Champions Series. Nah, kalau musim depan rencananya beda nih. Jadi peringkat 1 dan 2 di regular series itu diadu nih. Nah, yang menang itu ke final. Sementara peringkat 3 sampai 6, jadi sampai 6 nih kalau musim depan ya, itu diadu kayak kemarin. Ya, peringkat 3 lawan peringkat 6, peringkat 4 lawan peringkat 5. Misalnya yang menang peringkat 3 dan peringkat 5 nih ya gitu kan. Nah itu diadu lagi. Yang menang baru ngelawan yang menang tadi antara peringkat 1 dan peringkat 2. Paham gak sih? Ribet ya? Kita ambil susunannya dari musim kemarin. Ini contoh aja lu ya, bukan berarti seperti ini ya. Contoh ini ya. Misalnya kemarin tuh ya, kan juara 1 sampai 6 itu kan Borneo FC sampai PSIS nih. Nah, itu nanti musim depan kalau susunannya masih seperti ini, itu Borneo lawan Persib. Yang menang langsung ke final. Terus peringkat 3 itu kan kemarin Bali United. Nah, otomatis kan ketemunya PSIS nih peringkat 6. Nah itu diadu tuh. Misalnya Bali yang menang berarti Bali ke semifinal. Terus peringkat 4 sampai peringkat 5 nih berarti Madura lawan Dewa United. Misalnya yang menang Madura ya Madura yang ke semifinal. Nah itu Bali sama Madura diadu lagi. Yang menang nanti lawan pemenang antara Persib lawan Borneo. Gitulah secara singkatnya. Ini contoh loh ya, bukan berarti musim depan kayak gini susunannya, enggak. Siapa tahu kan peringkat satunya siapa sampai peringkat 6 siapa, kan belum tahu musim depan. Paham ya? Lalu sistemnya seperti apa nih di babak pertama Champions Series? Itu masih pakai home away ya. Baik misalnya peringkat 1 dan 2 ini kalau pertama main ya home away lah. Sama peringkat 3 sampai 6 pun semuanya home away kecuali di final. Di final nggak pakai home away lagi. Satu pertandingan aja alias knockout. Yang kalah tewas, yang menang juara. Itu sistemnya. Nah, hal ini tuh sebenarnya dibocorin oleh Panpel Persebaya Ramsur Rahman. Berikut pernyataan Ramsur Rahman. Sistem championship akan berubah. Tidak lagi kalau yang musim kemarin 4, besok akan kabarnya akan ada 6 tim. Kemudian formanya juga akan diganti. Jadi peringkat 1 dan 2 di regular series itu nanti akan langsung ke semifinal. Sedangkan peringkat 3 sampai peringkat 6 akan lakukan playoff, saling ketemu, kemudian nanti dia akan ketemu di semifinal. Nah, baru setelah itu sistemnya juga nanti kabarnya akan diubah. Untuk final tidak lagi pakai home and away, tetapi nanti langsung single match. Ya, ini yang kayaknya kalau single match akan lebih seru. Untuk regulasi pemain asing ini belum diputuskan ya, apakah tetap akan pakai 6+2 atau 7+1. Tapi dari info yang kami dapat, dari 18 klub Liga 1 itu cuma 11 klub yang setuju pakai 7+1 dan 7 klub yang nggak setuju, alias yang 7 klub ini pengennya 6+2. Dan ini masih bisa diperdebatkan karena harus ada 14 klub yang satu suara baru bisa disahkan. Kalau kurang dari 14 klub ya akan diperdebatkan lagi. Jadi untuk regulasi asing ini tunggu pengumuman dari LIB aja. Lalu regulasi lain yang kabarnya akan disahkan adalah Financial Fair Play atau pembatasan keuangan. Jadi klub-klub ini nggak bisa seenaknya beli pemain mahal sebab ada aturan batas keuangannya. Juga setiap pemain yang udah direkrut di klub itu harus disebutin nih berapa klub itu beli pemain itu dan udah resmi apa belum dan gajinya berapa itu harus diumumin nih, harus diserahkan ke LIB dan PSSI nanti daftarnya ya. Financial Fair Play ini sebenarnya diusulkan oleh PSSI. PSSI ini nggak mau kejadian musim kemarin terulang lagi di mana hampir semua tim kesulitan keuangan dan sampai nunggak gaji gitu loh. Untuk piala-piala lain seperti Piala Presiden. Nah, Piala Presiden kabarnya akan resmi digelar 25 Juni dan akan selesai 22 Juli ya. Untuk Piala Indonesia ini baru sebatas rencana. Tunggu kesepakatan aja. Mau apa enggak nih para klub ada Piala Indonesia nih.
Lalu ada juga rencana yang namanya Piala PSSI. Ini menarik nih, cuman 6 tim aja yang main Piala PSSI ini. Jadi juara dan runner up setiap liga. Liga 1 2 tim, Liga 2 2 tim, Liga 3 2 tim. Jadi cuma 6 aja. Itu pun baru sebatas rencana. Jadi jika sesuai rencana dan dananya ada, musim depan itu ada sekitar 8 kompetisi ya, yakni Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4, Liga Putri, Piala Presiden, Piala Liga, dan Piala PSSI. Ya semoga aja terlaksana. Nah ini untuk bursa transfer nih, ini ada kabar yang mengejutkan sih yang kami dapat. Katanya sih bursa transfer ini akan diperpanjang nih. Nah ini kan bursa transfer kemarin bilangnya baru akan dibuka 12 Juni nih. Tapi ditutupnya ini lama banget loh, sampai 3 September 2024 alias 3 bulanan cow. Wadidaw, ini lama amat ya. Kalau memang bener kayak gini, pantesan aja banyak klub yang masih nyantai-nyantai aja. Wong lama banget waktunya. Tapi kan ini pun mungkin akan mendapat protes dari PSSI, sebab PSSI kan udah punya rencana ngikutin aturan FIFA. Nah kalau di luar negeri itu bursa transfer Juli sampai Agustus, ya harusnya Indonesia pun ngikutin seperti itu. Tapi ya inilah Wakanda, beda sendiri cuy. Bagaimana dengan supporter away? Nah ini pun kabarnya akan dibicarakan nih soal larangan supporter away ini. Kalau kata PSSI sih tergantung FIFA-nya. Kalau FIFA mau nyabut larangan ini ya PSSI akan cabut. Nah makanya usai kongres dan juga pertemuan klub dan PT LIB ini, PSSI ini akan menemui FIFA nih, meminta agar FIFA ini meninjau kembali larangan supporter away. Kalau FIFA ini membebaskan, ya PSSI membebaskan. PSSI itu kan sebenarnya dapat ancaman dari FIFA. Kalau misalnya di Indonesia ini ada keributan lagi seperti Kanjuruhan, maka Indonesia akan di-ban. Makanya larangan supporter ini pun diterapkan. Tapi kan kita nggak tahu nih musim depan ini apakah FIFA udah melihatnya Indonesia ini aman atau enggak. Kalau dirasa aman, ya supporter away ini akan dibebasin lagi. Ya semoga aja ya. Kemudian juga soal lisensi. Nah ini menarik nih, Erick Thohir secara tegas meminta pada para klub khususnya Liga 1 harus segera punya lisensi minimal PSSI. Batas waktunya sampai tanggal 26 Juli. Wah ternyata masih ada ya klub Liga 1 yang nggak punya lisensi. Klub mana ya yang belum punya lisensi? Emang ada gitu ya klub yang nggak punya lisensi di Liga 1? Ya gini aja secara logikanya, kalau PSSI bilang ada tim yang nggak punya lisensi, berarti ada dong. Buktinya PSSI minta klub punya lisensi, berarti ada dong klub Liga 1 yang nggak punya lisensi. Ayo tebak tim mana ya? Apakah salah satu tim promosi, apakah tim yang hasil dari dualisme, atau tim yang hasil akuisisi? Nah lo, yang mana menurut kalian? Kemudian soal VAR, ini VAR dipastikan ya di seluruh pertandingan Liga 1 akan dipakai. Nggak ada satupun pertandingan Liga 1 yang nggak pakai VAR. Untuk wasit sendiri kemarin Erick Thohir bilang akan ada tambahan dari Jepang, Belanda, Inggris, dan Jerman. Tapi untuk wasit ini masih sebatas rencana. Oke, sebelum kita bahas jalannya pertandingan antara Indonesia lawan Filipina, ini ada sedikit info yang mungkin saja masih banyak yang belum tahu ya. Yang udah tahu sih silakan skip aja nggak apa-apa. Ini kemarin juga ada yang nanya, Bang kenapa kok tiap timnas main PSSI harus nyewa stadion? Kan timnas itu bela negara, kenapa harus sewa stadion lagi? Oke, ini juga mungkin masih banyak yang belum paham ya. Seluruh stadion di Indonesia itu dimiliki oleh pemerintah. Tak ada satupun stadion di Indonesia ini yang milik klub. Kalaupun ada, itu belum dibangun loh ya. Artinya apa? Setiap tim yang mau pakai stadion ya harus sewa dong ke negara. Nah bagaimana dengan timnas? Timnas memang ngebela negara, tapi timnas itu dinaungin sama PSSI. Sementara PSSI itu bukan milik negara, tapi milik FIFA. Jadi di sini PSSI kalau mau pakai stadion ya nyewa ke negara, dan sampai kapanpun seperti itu kecuali PSSI bikin stadion pribadi dengan nama PSSI Stadium, itu baru bisa nggak nyewa lagi. Itulah makanya kenapa GBK dan stadion lain bisa dipakai buat konser, buat kampanye ya, sebab sistemnya sewa semua. Pengelola stadion itu butuh duit yang nantinya masuk ke pihak pemerintah.
itu kalau nggak salah pemerintah cuma dapat 20% deh. Sisanya itu ya buat gaji pengelola stadion. Sebab pengelola stadion ini tuh nggak digaji sama pemerintah dan juga nggak klub. Mereka digaji dari hasil penyewaan stadion aja. Makanya kemarin kenapa ketika rumput GBK ini rusak, ini nggak diperbaiki atau kurang perbaikannya ya, mungkin ini secara logika gini deh, mana ada sih orang yang mau keluar duit sendiri buat ngebenerin milik orang lain. Ngerti nggak maksudnya? Pengelola GBK nggak mau dong keluar duit sendiri buat ngebenerin rumput lapangan yang punya pemerintah. Otomatis kalau mau ngebenerin rumput lapangan ya harus minta duit dulu ke pemerintah gitu. Contoh simpelnya aja gini deh, mobil dinas aja deh. Mobil dinas kan kalau rusak bukan kita kan yang ngedandanin, tapi minta duit dong ke dinas itu sendiri. Gitu aja secara simpelnya deh. Paham ya sekarang kenapa tiap timnas main di stadion manapun itu harus nyewa? Karena ya timnas emang membela negara, tapi PSSI bukan punya negara. PSSI punyanya FIFA. Paham ya? Oke, itu aja dulu ya pembahasan singkat kita di edisi kali ini. Edisi ini nggak ada bahas soal klub dan transfer ya. Itu akan kita bahas mungkin di lain kesempatan. Mungkin di episode selanjutnya ya. Episode kali ini khusus untuk membahas seputar yang soal regulasi dan juga kompetisi umum aja. Oke ya. Terima kasih ya yang udah nyimak video ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.